Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil surat Toha itu akhir juz ke-16. Mulai ayat 83 surat Toha. Surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ulai ala athari. وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. من بعدك وأضلهم السامري. فأرسل موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم.
Nabi Musa ditinggali oleh Allah supaya menghadap Allah di Bukit Tur Sina. Seharusnya Nabi berangkat bersama-sama, Nabi Musa bersama Nabi Harun dan umatnya. Tapi Nabi Musa berangkat duluan. Terus ditanya oleh Allah, "Bapa anzala qaumika ya Musa, mengapa kamu kok datang lebih cepat? Kok kamu datang lebih duluan dari kaum? Kenapa Musa? Kamu kok berangkat duluan? Kenapa kamu kok gak ajak bersama?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Qala hum ulai ala athari." Nah, itulah mereka sedang menyusul aku. Wa anjiltu ilaika rabbi litanzu. Aku bersegera ketemumu ya Tuhanku agar supaya engkau meridhoiku. Sebenarnya Nabi Musa itu gak sabar menanti kaumnya, cepat-cepat ingin ketemu Allah. Kaumnya ditinggal bersama Nabi Harun. Ternyata ketika ditinggal malah muncul Samiri. Nah, Samiri itu itu perhiasan emas segala macam itu yang dilemparkan ke Nabi, yang dibawanya sudah ada cetakan anak lembu. Seluruh perhiasan suruh lemparkan ke situ. Dan dilempar di situ terbakar oleh Nabi, meleleh, tercetak patung anak lembu. Kemudian dilempari dengan pasir-pasir, keluarlah suaranya. Itu yang kemudian disembah oleh Samiri dan umatnya Nabi Musa. Loh, ini Israel ini baru ditinggal sebentar, itu mudah sekali dibujuk oleh Samiri. Maka Allah fa'inna sofatanna qaumas, Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu min ba'dika, setelahmu, wa anzalnahumus Samiri. Nah, jadi setelah kaum itu kamu tinggalkan, kalau menguji, mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ya, disesatkan oleh Samiri. Wa adhallahumus Samiri. Samiri menyesatkan. Itu tadi perhiasan emas batu melemparkan ke api, yang di bawahnya sudah ada cetakan patung anak sapi. Begitu segala macam perhiasan emas itu dilempar situ, meleleh, kemudian terbentuklah patung anak sapi. Faraja'an Musa ila qaumi. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya. Ghadbana asifah, penuh dengan marah dan sedih hati. Jadi Musa diberitahu oleh Allah, kamu tinggal disesatkan oleh Samiri. Terus Nabi Musa kembali lagi dengan marah dan dengan sedih hati. Gimana ini? Ditinggal cuma sebentar saja sudah disesatkan oleh Samiri. Ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanah. Musa berkata, "Hei kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apa
kemudian agar kemurkaan Tuhanmu menimpamu. Ya, itu ayat kita anil ghadabu min rabbikum fatalatum mau ini, lalu kamu melanggar perjanjian itu dengan aku. Qalu, mereka tadi menjawab, mereka siapa? Mereka kaumnya. Maka wafna mau idaga bimalkina, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Itu tadi bukan kemauan kami sendiri, bukan bermaksud melanggar janji denganmu. Walakina umilna amdaro min zinatil qaum, tetapi kami ini disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Jadi perhiasan-perhiasan dari emas itu suruh bawa. Dan juga gimana? Fakodabna fakadalika al-qasamiri, maka kami telah melemparkannya, demikian pula samiri melemparkannya. Jadi seluruh perhiasan emas suruh bawa ke situ, dilemparkan ke api yang di bawahnya ada cetakan patung anak sapi. Fa'at roja lagu ijran jasadallah, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Jadi setelah api dinyalakan, di bawahnya ada cetakan patung anak sapi, perhiasan emas dilimpah ke situ. Lama-lama emasnya meleleh, melebur, tercetakkan patung anak sapi. Setelah itu kemudian dilempar-lempari dengan benda-benda keras, bunyi kemerecian. Itu pokoknya dolanan ini. Nah itu. Faqalu hada ilahukum ilahu Musa wa Nasri. Kemudian maka mereka itu berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Nabi Musa. Tetapi Musa itu telah lupa. Menyesatkannya Samiri di situ. Jadi setelah api dinyalakan, di bawahnya ada cetakan patung sapi, perhiasan emas, dilimpahkan ke situ. Ya, Samiri juga melemparkan, kaumnya juga gitu. Kemudian setelah mereka terbentuk cetakan patung dengan sapi. Setelah jadi, Samiri mengatakan, ini Tuhanku, Tuhannya Nabi Musa. Lu kok Tuhannya jadi patung dulu? Itu Samiri menyesatkannya begitu. Nah, coba ini patung anak sapi dibuat dari emas. Masa dari perhiasan tadi kan? Nah ini saat ini memang cerdas, menyesatkan umatnya Nabi Musa. Apala yarona Allah yarju ilaihi qawla, maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat ngomong, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara apa-apa. Walayak liku lalu doro walanafa, patung anak sapi itu juga tidak bisa memberi kemudaratan dan juga tidak bisa memberi manfaat. Lu patung anak sapi terbuat dari emas, you nggak bisa ngomong, nggak bisa memberi mandorot, nggak bisa memberi manfaat. Tapi kok keluar suara kemerecian, ya dilempari oleh pasir, oleh kerikil itu ya, bersuara. Kenapa? Karena itu patung asapnya itu tipis. Nah, tipis kemudian dilempari bisa keluar suara gitu. Padahal itu tidak bisa ngomong, tidak bisa memberi mandorot, dan tidak bisa memberi manfaat. Kok disembah gitu?
Loh, padahal Israel itu sudah diutus banyak nabi, dapat kitab, dapat wahyu, cuma ditinggal nabinya sebentar. Ya, Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Tur Sina, mestinya bersama Harun dan umatnya. Musa berangkat duluan karena nggak sabar ingin tetap cepat ketemu Allah. Umatnya ditinggal bersama Nabi Harun. Lah kok disesatkan oleh Samiri, kok ya manus baik. Malah kok lahum Harun min qabl. Nah, sesungguhnya Harun itu telah mengatakan kepada kaum sebelumnya. Mengatakannya gimana? Ya qaumi innama futintum bihi. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi ini. Fa inna rabbukumur rahmanu fattabi'uni fattabi'u amri. Jadi sebetulnya itu hanya coba saja patung anak sapi itu. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Maka itu ikutilah aku dan taatilah perintahku. Kenapa itu ikuti harus jadi nabi Harun? Maksudnya yang diikuti itu perintah dari aku, karena Nabi Harun jadi nabi dan mentaati perintah Nabi Harun. Qalu lana baraka alaihi akibin. Umatnya tadi yang menyembah patung anak sapi yang disesatkan oleh Samiri malah mengatakan, kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali pada kami. Dasar engkel itu. Nah, baru dia tahu jangan nyembah patung anak sapi, nyembahlah pada Allah, ikutilah jalannya, taatilah aku. Walau mati engkel, jawab apa? Walau kami ini tetap nyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Terus kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Kemudian Musa marah pada Harun, pada saudara kandungnya. Musa katakan, "Qala ya Harun." Musa berkata, "Hei Harun, ma mana'aka
sesat. Ngapain kamu kok diam saja? Loh, padahal tadi Harun itu sudah berusaha meluruskan. Cuma Bani Israel dasarnya sekali-sekali itu. Nah, terus anak tabi'ani apa soita alwi. Mengapa kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Musa tanya sama Harun, kenapa kamu kok nggak bersama saya ikut ke Bukit Tursina, nggak mau ikuti aku? Terus Harun jawab, yabna umma, wahai putra ibuku. Tuh, jadi kan katakan baik adikku atau baik kakakku, tapi itu apa? Ia pernah umma, wahai putra ibuku, wala takut pilih yati wala biroksi. Janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Musa itu kan tinggi besar, kakaknya Harun ini lebih kecil, dipegang jenggote, dipegang kepalanya. Saking malamnya Musa ya, kira-kira jenggotnya panjang ya sampai dipegang. Dipegang jenggotnya oleh Musa di Harun ini. Jadi Harun mengatakan, wahai putra ibuku, jangan kau pegang jenggotku dan jangan kau pegang kepalaku. Ini khositu antasura farokata baina bani Israil. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanahku. Nanti kalau aku tinggal bersamamu, nanti Bani Israel gak ada yang temani, dikira nanti aku memecah memisahkan antara kamu dengan Bani Israel. Jadi Harun itu serba repot, nggak ikut Harun, nggak ikut Musa, khawatir nanti meninggalkan umat. Jika nanti memisahkan antara Musa dengan umat, bahkan bersama umatnya disesatkan oleh Samiri. Musa marah-marah pada Harun, padahal sing nakal itu Samiri gitu kan. Harun sudah berusaha, cuma Bani Israel itu yang diikuti malah Samiri, nggak mau mengikuti Nabi Harun. Nah, akhirnya Musa marah pada Samiri. Gimana marahnya? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatabuka ya Samiri. Anta
diberitahu oleh Harun, diperoleh Allah tadi. Allah memberitahu kepada Musa, Harun juga beritahu kepada Musa. Harun sudah dimarahi oleh Musa. Itu yang salah Samiri. Musa berbicara pada Samiri. Musa katakan, "Qala fama rabbuka ya Samiri." Hei Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Kenapa Bani Israil disesatkan kepada patung anak sapi? Qala basurtu bimalam yang suruhi. Samiri jawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi Samiri ini lebih mengetahui dari kaumnya. Kemudian kaumnya dari sesatkan. Nah, dari mana ketahuinya itu? Katanya apa? Min asari rasuli pada juga wakatilka sawalat li nafsi. Jadi Samiri katakan, aku ini lebih mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Apa? Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Jadi mungkin ada itu tadi, mungkin ada bekas timpak apa dari Rasulullah itu, terus dia ambil, tadi pun dibuat cetakan patung anak sapi, terus emas-emas dilemparkan ke situ, terus jadilah patung yang dari anak sapi yang tipis atau disembah. Jadi Samiri itu pintar berpilah. Nah, terus akhirnya apa? Orang Musa mengatakan pada Samiri, "Fadhhab fa inna laka fil hayat." Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi pergi sana, kamu akan sukses di dunia ini. Antakula misas. Kemudian mengatakan apa? Janganlah menyentuhku. Maksudnya apa? Samiri diisolir, Samiri dikucilkan, nggak boleh ketemu Nabi, nggak boleh ketemu Israel. Samiri dikucilkan. Nah, terus ba'inna laka mau'idan tuhla. Dan juga bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Bandur ila ilahi kalladhi dhalta alaihi ka'imah. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Siapa maksudnya? Patung anak sapi tadi. Jadi di dunia dikucilkan, di akhirat disiksa di api neraka. Itu perhatikan Tuhan yang sembah itu, patung anak sapi itu. Lalu kharriqunna thumma lanansifannahu fil yammi nasfan. Nah, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa api yang berserakan. Artinya patung anak sapi tadi itu oleh Nabi Musa itu dibakar sampai jadi abu, abunya dilarung ke laut. Nanti kalau nggak gitu masih disembah lagi gitu loh. Karena Bani Israil ini gampang kaku gitu. Tinggal Nabi Sumbelan itu nggak karuan itu. Nah, jadi Samirinya dikucilkan, nggak boleh ketemu orang. Terus patung anak sapi yang disembah tadi itu dibakar sampai jadi abu, abunya dibuang ke laut. Innama ilahukumullahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Wasimakullah syai'in ilma. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ternyata memang yang namanya Israel sejak dulu yang begitu.
Ditinggal Nabi aja, Nabinya bisa ditipu. Ditinggal Nabi Musa, dibersama oleh Nabi Harun. Kok Israel lebih taat kepada Samiri daripada kepada Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun dapat wahyu diperintah untuk bersamai ikuti jalan Allah, malah ikut Samiri, disesatkan, malah nyembah patung anak sapi. Nah, ini apa itu pelajaran yang bisa diambil. Kita sebagai umat Islam juga berjalan dalam waktu. Seharusnya kita juga tetap berpegang teguh kepada wahyu, kepada Al-Quran. Jangan gara-gara Nabi Muhammad sudah lama wafat, kemudian semaunya sendiri, sudah tidak mau mengikuti Al-Quran. Kalau Israel ditinggal Nabi Musa sebentar, mereka disesatkan oleh Samiri. Ya apalagi umat Nabi Muhammad ini ditinggal sudah ribuan tahun, sudah karuan semua itu. Makanya adalah kita pahami kembali Quran supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak ikut-ikut Samiri. Dan Samiri sekarang itu lebih canggih-canggih dulu. Kalau dulu misalkan cuma patung anak sapi, sekarang patung anak-anak orang di mana-mana. Iya kan? Berbagai macam hiburan, berbagai macam aneh-aneh sekarang yang mensahkan itu. Dulu ada patung anak sapi, nah sekarang bisa warna-warni gitu kan, macam-macam. Maka harus hati-hati, harus betul-betul ikuti wahyu yang dimajukan pada Nabi. Kalau kita tidak betul ikuti Al-Quran, nah kita bagaimana ikuti Al-Quran kalau kita tidak pahami isinya? Maka mari sama-sama kita pahami isinya. Enggak lama, insya Allah nggak nyampe 3 tahun selesai kita pahami. 3 tahun lama. Biasanya pengajarnya cuma seminggu sekali, aja sebentar kami guyu-guyu gitu loh, ketawa-ketawa, kikik-kikik. Maksudnya tiap pagi 3 tahun gitu. Kalau memang yang penting ya begitu. Kalau kita hidup 60 tahun juga nggak capek. Ngapain 3 tahun aja merasa lama. Lebih lama mana 3 tahun sama 60 tahun. Iya kan? Makan 60 tahun nggak capek, masih makan terus ya. Tapi kalau makan 2 kali kok 3 tahun aja capek ya. Yang maka mari sama-sama kita berusaha. Ya barangkali dengan cara ini yang insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat selama-lamanya. Ini kita lanjutkan 99 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini sudah kisah yang lain ya. Sudah tidak dengan kisahnya Musa dengan Israil. Yang kita baca. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada
Demikianlah Allah memberikan kisah kepadamu Nabi Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Jadi kenapa itu kisah-kisah para nabi, para rasul menghadapi umatnya seperti itu dikisahkan dalam Al-Quran, supaya dijadikan peringatan. Gen bodoh kelingan, ojo niru Israel. Ditinggal Nabi ini sedilo, wis nyembah patung anak sapi disembah dulu. Lama nanti kita itu ditinggal Nabi Muhammad lama. Nah, itu tujuannya apa? Supaya itu sebagai peringatan. Itu dikisahkan oleh dalam Al-Quran. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa besar di hari kiamat. Sudah dikisahkan dua dalam Al-Quran. Siapa orangnya yang berpaling, tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, nah, itu nanti menanggung dosanya amat buruk nasibnya ketika yaumil kiamat, yaitu hari yang di waktu itu ditiupkan sangkakala, dan Allah akan mengumpulkan pada itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru murah, ya, itu mujrimina yaumaidin zurqa. Jadi orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa, itu nanti dikumpulkan dalam wajah yang seram, yang menakutkan. Ya, itu perwujudan dari banyaknya dosa. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berpikir 10 hari. Mereka sering bisik, kenapa? Dulu kok hidup dunia hanya sebentar sekali, rasanya kok hanya 10 hari. Kamu sudah dikasih waktu 70 tahun nggak memahami Quran, dijawab Quran malah jaraknya kesel, ngantuk, bolak-balik capek, ini ngejak nonton Coldplay gembira. Baru sudah sampai akhirat menyesal. Dan ini kok mereka banyak 10 dino ya? Loh, 10 dino piye itu loh. Sudah dikasih waktu ada 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun, enggak mau menghami Al-Quran, enggak mau ngamalin, malah gawe ini rasanya jelek-jelekan orang yang menghami Al-Quran. Baru tempat akhirat baru menyesal. Ini bukti nyesalnya. Tak saling berbisik. Gimana nih? Dulu kita yang sabisari itu 10 dino ya. Loh, padahal dikasih waktu 70 tahun gitu loh. Makanya begini, haknya gak senang dulu. Gak mau diajak pahami Quran, barang sampai akhirat baru menyesal. Semenyesal-menyesalnya
sampai berbisik di antara mereka. Nah, imam itu dirasa kok dulu hanya tinggal di dunia 10 hari ya. Terus kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya sehari saja. Oh, malah orang berarti itu kamu tinggal di dunia kalau berbanding dengan akhirat mungkin gak ada sehari, hanya sehari, hanya sebentar. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya kita yang masih hidup melalui Quran supaya betul-betul gunakan waktu. Maka Allah bersumpah dengan bagaimana waktu. Ada Tuhan, ada walain, ada yawanahar, apa lagi? Walasri. Allah bersumpah dengan waktu di mana-mana itu di sebagai surah ayat menunjukkan betapa pentingnya waktu. Sesuatu yang tidak penting itu gak mungkin Allah bersumpah-sumpah itu. Untuk apa? Jadi Allah bersumpah itu karena pentingnya waktu. Maka penentu hidup kita besok di akhirat itu ditentukan oleh penggunaan waktu sekarang ini. Ya sudah lah, kalau kita sudah terlanjur, seharusnya mati Quran itu dulu ketika usia 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, 12 tahun udah terlanjur, ya sudah. Ya sudah, waktu yang sudah sekarang kita gunakan semaksimalnya. Ya, maka harus betul-betul teliti memilih kegiatan. Jangan kita paling sana ikut, nggak ada yang jelas. Tahu banget terus itu. Bapak Ibu ingat nggak? Lihat nggak? Ada di antara teman kita yang kemiro. Rono terus itu loh. Itu nggak fokus melakukan, pasti nggak jawab itu. Pasti nggak kuat akidahnya. Kenapa? Nggak mau tuntas melalui Quran, kemiro. Melalui Quran mulai isi mulai khusyuk, anak tebruk, kepencut itu loh, ikut ke sana gitu loh. Terus mulai lagi, itu ada lagi, kadang-kadang tak pernah lagi ke sana gitu loh, kemiro gitu loh. Kemana-mana itu semua, tapi nggak jelas hidupnya itu. Lah kalau mungkin masih muda dimaklumi ya, mencari jati diri. Ini udah gak muda loh. Umur sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun. Ini kok sih kayak anak muda keliruan sana sini gitu loh. Mungkin rumah terkait kami Quran diamalkan. Orang satu lorong terus itu kan. Dimantepi gitu loh. Insyaallah kuat akidah. Yang bisa mempertegur akidah, yang bisa memurnikan keimanan, yang bisa memurnikan ketaatan, itu hanya Al-Quran. Maka awalnya harus betul-betul kita pahami secara tuntas dulu, jangan yang lain-lain dulu, supaya kita itu betul-betul imannya jadi murni, jadi jernih gitu. Gimana Bapak Ibu, setuju enggak? Enggak lama, insya Allah 3 tahun kita paham gitu. Ya kalau dalam berarti ditambah lagi sampai Allah memanggil kita gitu. Insya Allah selamat nanti. Nah ini insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Nah, sudah mau selesai juz 16. Ternyata cepat kan? Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti sore maghrib jadwalnya di Masjid Al-Muqtadi. Yang masjidnya bagus, pakai AC. Ini musim mulai hujan, kalau pakai AC tinggal masuk angin, yang pilih yang nggak dekat AC. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan bersama dengan Bapak Kamala dan Pak Abdul Masjid.
Alhamdulillah.